فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT pada saat ini mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita mendapatkan begitu banyak karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan kita masih dilindungi oleh Allah SWT, dalam keadaan kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, kepahaman Islam, nikmat sehat, nikmat miskin, dan nikmat yang Allah SWT terus senantiasa berikan nikmat tersebut tanpa pernah sedikit pun putus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada lain ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, maka kita hendaknya senantiasa bersyukur terhadap segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita, mengumpulkan kita di tempat yang sangat mulia, dalam satu majelis yang sangat mulia sekali, yang mana dalam majelis ini hanya dibahas tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang keyakinan kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang merupakan modal bagi kita. Sebaik apapun seseorang di dalam melakukan satu kebajikan, tetapi kalau tidak dilandasi dengan keimanan, dengan keyakinan, maka akan sia-sia. Seseorang yang hidup 1000 tahun katakan dengan senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan untuk manusia, tetapi tidak dilandasi dengan keimanan, dengan keyakinan kepada Allah SWT dan Sunnah Rasul, maka kebaikan itu hanya akan membawa keuntungan duniawi saja. Setelah kemudian dia menghadap Allah SWT, maka itu akan lenyap, tidak ada apa-apanya. Dan tidak ada orang yang lebih merugi daripada orang-orang yang ketika di dunia merasa sudah melakukan satu kebaikan-kebaikan, merasa sudah memberikan begitu banyak kebaikan, tetapi nanti di akhirat itu semuanya ternyata tidak ada apa-apanya, tidak membawa sedikit pun keuntungan untuk dirinya, bahkan dia akan mendapatkan azab yang kekal abadi selama-lamanya. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak, telah memilih kita untuk dijadikan sebagai hamba-hamba Allah SWT, dan kemudian memilih kita untuk diberi nikmat yang tidak semua orang diberi nikmat, nikmat Islam, dimudahkan kita di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu. Ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah SWT, sudah menjadi satu sunatullah, yaitu apa? Sesuatu yang penting itu pasti dimudahkan oleh Allah SWT. Sebagaimana kita mengetahui, kita sebagai makhluk hidup berhajat dengan makanan, karena kalau tidak makan ini kita pasti akan lemes, sakit, bahkan lama-lama bisa mati kalau tidak makan. Sehingga karena pentingnya mengenai permasalahan makan ini, Allah SWT telah masukkan di dalam
kitab suci Al-Quran kelihatannya sebagai makan, semua orang makan, hewan makan, tanaman makan, apa sih istimewanya ya? Ternyata begitu ya. Walaupun kelihatannya seperti makan, tapi kalau kita tidak makan ya pasti kita akan lemes, sakit dan mati kalau tidak makan. Maka karena pentingnya makan ini, kemudian Allah SWT telah menjadikan ya, makanan ini mudah untuk mendapatkan. Kita hanya menanam saja, petani menanam jagung, menanam padi, kemudian menanam buah-buahan, menanam sayur-sayuran. Maka nanti urusan Allah SWT dengan hujan yang diturunkan, dengan tanah yang kemudian telah dibuat demikian rupa sehingga tanaman itu kemudian bertumbuh dan kita tinggal mengambil memanen, dimudahkan. Karena ini penting makanan. Ada yang lebih penting lagi minuman. Mungkin kalau kita tidak makan beberapa hari masih agak kuat, tapi kalau sudah tidak minum, ya barangkali seharian kita tidak minum akan lemes sekali. Karena minuman ini lebih penting daripada makanan, sehingga minuman ini lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak perlu menanam, tidak perlu berusaha, cukup dengan mengambil saja dari sumur, dari sungai, atau nadai saja dari hujan, sehingga kita bisa mendapatkan air. Kemudian bernapas, ini lebih penting lagi, lebih mendesak lagi. Kalau kita tidak bisa bernapas beberapa menit, itu sudah masalah. Maka untuk urusan napas ini oksigen, Allah SWT lebih memudahkan, karena lebih penting, jauh lebih penting daripada makan, minum. Kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana-mana ada udara, kita nggak perlu menanam, nggak perlu mengambil, cukup kita bernapas saja. Selama paru-paru kita masih bagus, selama saluran pernapasan kita masih longgar ya, enak, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan tersebut. Inilah sifat rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam menjadikan segala sesuatu yang penting itu dimudahkan, lebih penting lebih dimudahkan, paling penting paling dimudahkan. Ulama mengatakan tidak ada yang lebih penting daripada agama. Agama ini paling penting. Kalau di dunia mungkin kita masih butuh makan, minum, bernapas. Tapi kalau sudah menghadap Allah SWT, tidak lagi butuh makan kita, tidak lagi butuh minum. Kalau sudah meninggal itu kan ya tidak makan, tidak minum, tidak bernapas. Nah, ketika menghadap Allah SWT itu yang paling penting adalah agama. Nah, tadi kita sudah paham, ya? Sudah yakin bahwa kalau itu hal yang penting itu pasti dimudahkan. Kalau lebih penting lagi, lebih mudah. Paling penting paling dimudahkan. Agama paling dan paling penting. Maka yakinlah bahwa agama itu adalah sesuatu yang paling mudah, paling mudah. Kalau orang naik sepeda itu butuh kaki, butuh tangan, butuh mata, sehingga dia bisa naik sepeda. Kalau tidak punya kaki ya susah, tidak punya tangan susah, mau naik sepeda, tidak punya mata, tidak bisa melihat ya susah naik sepeda. Maka agama ini dari mudah, meskipun orang itu ya, tidak punya kaki, cacat ya, tangannya kemudian cacat ya, atau buta, atau dia tuli, itu masih bisa mengamalkan agama, meskipun ya tentunya tidak sesempurna orang yang memiliki kesempurnaan fisik. Tetapi itulah Allah SWT telah menjadikan agama ini sebagai sesuatu yang paling mudah, karena hanya agama inilah yang bisa membuat seseorang bahagia, dan seseorang itu pasti mutlak membutuhkan kebahagiaan. Setiap orang pasti butuh bahagia, siapapun, orang muslim, orang tidak tersengaja, orang rakyat biasa itu pasti butuh bahagia. Dan adilnya Allah SWT itu kebahagiaan ini bisa diletakkan di sesuatu yang
tidak dimiliki oleh orang lain. Mungkin harta, tidak semua orang memiliki harta. Jabatan, tidak semua orang punya jabatan. Sehingga orang tidak meletakkan kebahagiaan itu pada harta, pada jabatan, pada kedudukan. Tetapi orang meletakkan kebahagiaan itu pada agama yang sempurna. Dan ini bisa dikerjakan oleh siapa saja. Makanya yang harus betul-betul kita pahami betul-betul, kita tanamkan. Sebetulnya agama itu adalah sesuatu yang paling nikmat. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada agama. Kenikmatan yang lain itu hanya sebatas nikmat makanan, hanya sebatas di lidah saja. Nikmatnya kedudukan ini hanya sebatas itu saja, hanya beberapa waktu saja. Setelah itu sudah tidak terasa nikmat lagi, berkurang nikmatnya. Bahkan satu penderitaan, kita sudah kenyang, biasanya dipaksa untuk makan lagi, tidak ada kenikmatan. Tetapi kalau agama itu semakin dikerjakan, semakin diulang, itu bertambah kenikmatannya. Oleh karena itu, maka kita harus betul-betul memahami meyakini perkara ini. Tidak ada kenikmatan melainkan kenikmatan dalam kita taat kepada Allah SWT. Tidak ada kebahagiaan melainkan kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita hendaknya bagaimana betul-betul menjadikan agama ini sesuatu kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan ini luar biasa. Kita biasakan, mungkin tadinya agak terasa berat, tapi karena kita biasa, lama-lama terasa mudah, terasa ringan. Dan kita jangan kemudian menyampaikan agama itu sehingga orang itu merasa berat. Ini jadi jangan begitu. Sampaikan, ajak kepada orang, yakinkan agama itu adalah nikmat kok. Agama itu mudah, agama itu simple, agama itu tidak ada yang bisa menandingi nikmatnya agama lainnya. Ini yang harus kita terus sampaikan, kita ajak orang, sehingga orang itu kemudian yakin bahwa betul agama itu adalah suatu kenikmatan. Seseorang yang beriman pada Allah SWT itu kita gembirakan bahwa kamu nanti pasti masuk surga. Sehingga ulama mengatakan bahwa doa kita itu bukan doa untuk ya Allah masukkan saya ke surga. Sebetulnya bukan itu. Karena apa? Orang yang beriman selama imannya itu masih dalam dirinya dan dia mati membawa iman yang sempurna itu pasti masuk surga. Tetapi doa yang diingatkan, diajarkan oleh para alim ulama itu apa? Allahumma ajirni minan nar. Masuk surga, ya. Tapi apakah kemudian masuk surganya itu tanpa hisab? Atau mampir dulu, mampir lama atau sebentar, itu kan jangan sampai. Jadi gembirakan ya, bahwa orang Islam itu pasti masuk surga dengan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Tapi tentunya kita tidak inginlah masuk neraka. Oleh karena itu kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan amalan kita berbaiki, sehingga insya Allah dengan rahmat Allah SWT kita nanti akan dibebaskan daripada azab neraka, masuknya dalam surga. Bagaimana kita motivasi ya dengan penuh kegembiraan, jangan ditakut-takuti, jangan dibebani, sehingga orang itu belum sampaikan pertigaan ini. Kalau kita bisa mengamalkan ini, nanti keuntungannya begini loh, bisa menentukan apa ini. Itulah pentingnya kita adakan taklim. Di dalam pertigaan iman itu sudah komplit, sehingga hendaknya di setiap rumah, di setiap rumah itu hendaknya ada pengajian, ya. Pengajian harian, taklim harian. Di rumah-rumah kita sudah ada, dibacakan. Penting ini. Dari mana kita tahu perintah Allah, dari mana kita tahu sunnah Rasul, dari mana kalau kita perintah Allah SWT ada pahala, ada kenikmatan, ada kebahagiaan, kesuksesan. Kalau tidak diadakan taklim, jadi jangan sampai di rumah kita kok nggak ada taklim. Rumah-rumah kita sendiri, istri kita sendiri, anak kita sendiri nggak dibacakan taklim. Kemudian keuntungan dari taklim itu, rumah kita akan didatangi para malaikat, akan dijauhkan daripada setan-setan.
Setan nggak suka suasana malaikat. Malaikat senang kalau kita taklim. Maka Rasulullah SAW menciptakan malaikat-malaikat khusus yang akan mendatangi rumah-rumah, tempat-tempat yang di situ diadakan taklim, istiqomah, waktunya, tempatnya. Meskipun tidak perlu lama-lama, ya, semampu kita semampunya masih bisa hanya 5 menit, itu dapat yang penting istiqomah. Nanti lama-lama insya Allah akan senang dengan taklim, akan nambah sendiri, akan kita merasa butuh, ya, merasa senang. Insya Allah dengan itu nanti Allah SWT akan berikan begitu banyak. Dan ketika di rumah situ ada taklim, maka Allah akan jadikan hati kita itu mudah mentaati perintah Allah. Istri kita gampang taat kepada suami, anak kita gampang taat kalau kita ajak untuk taat kepada Allah SWT. Inilah keuntungan dari taklim. Dan kalau orang sudah mengetahui tentang penting agama, ya, tahu apa yang diberitakan Allah, bagaimana sunnah Rasul, maka insya Allah lama-lama nanti kita akan menjadi hamba Allah SWT yang bertakwa. Dan tidak ada kedudukan yang mulia melainkan orang-orang yang memiliki ketakwaan bersisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari itu saja yang penting bagaimana kita amalkan di rumah kita. Jangan sampai kemudian kita lalai, ya. Di rumah kita banyak sarana-sarana, ya, tetapi taklimnya tidak ada. Ini yang mana? Jadikan rumah kita sebagaimana taman-taman surga. Jadikan kita sebagaimana nanti tambahan Allah SWT yang akan menghuni surga. Sehingga dengan begitu insya Allah kita semua akan diselamatkan dalam surga, dibebaskan dari azab. Insya Allah. Demikian ada kami sampai ada benar yang datang dari Allah SWT, ada kekurangan dari diri kami pribadi. Oleh karena itu marilah kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah, bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.